Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, jinah. Kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan daring yang ketiga. Kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 2, program linear. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian dapat menyelesaikan program linear dan menyelesaikan soal-soal tentang program linear dengan menggunakan permasalahan kontekstual dengan mendesain pekerjaan secara rapi. Baik anak-anakku, semangat untuk belajar hari ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Nah, hari ini kita sudah masuk di bab 2, yaitu program linear. Tapi sebelumnya sebagai materi pengantar untuk kita bahas dulu kembali pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, pastinya Anda sudah pernah mempelajari ini, ya, sudah pernah. Contoh, Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Ingat, ada satu titik 250.000. Nah, ini titik acuannya. Kemudian harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Nah, berdasarkan daftar harga tersebut, Santi mampu membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Ingat ya, 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Ingat, tadi uang yang dia miliki 250.000. Dia membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Masih memiliki uang kembalian. Katanya, modelkanlah harga belanjaan Santi tersebut. Nah, sebelumnya kita misalkan dulu. Kita jawab ya. Kita misalkan dulu seragam sekolah itu X, ya. Seragam sekolah X, variabel X. Kemudian buku Y. Nah, jadi dari cerita kita tadi ternyata Santi membeli 2X dan 3Y masih ada kembalian, kan gitu. Santi membeli 2X dan 3Y masih ada kembalian, sehingga dari sini dapat kita simpulkan persamaan pertama, yaitu 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000. Kenapa lebih kecil? Karena harga 2X tambah 3Y harus lebih sedikit dari 250.000 supaya dia mendapat uang kembalian. Kan itu diminta tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan memisalkan harga. Dengan memisalkan harga, sembarang harga saja kita misalkan. Nah, sekarang misalkan X 20.000. Tadi X seragam sekolah. Y 5.000. Tadi Y-nya buku. Nah, dengan persamaan 2X tambah 3Y harus lebih kecil dari 250.000. Kan begitu? Nah, berarti kalau 2X dia dengan X-nya 20.000, berarti ini 40.000 tambah 15.000 berarti jadi 55.000 uang belanjaannya si Santi. Kembaliannya 250.000 kurang 55, 195.000. Oke. Sekarang kalau seragam 30.000 dan buku 6.000 dengan rumus ini, maka total belanjaannya 78.000. Nah, kembaliannya ini kurang ini 195.
72.000. Kita lanjut lagi. Kalau baju seragam 40.000, buku 10.000 satu, maka dengan rumus tadi total belanjaan Santi 110.000. Kembaliannya 140.000. Oke, kalau seragamnya 50.000 satu, bukunya 20.000 satu, berarti 2x tambah 3y 160.000. Kembaliannya dari sini ya 90.000. Nah, dan seterusnya. Akan banyak lagi yang mau diisi di sini. Kenapa? Karena ini akan menghasilkan tak hingga banyaknya penyelesaian. Tak hingga. Kenapa Bapak katakan tak hingga? Karena ini masih kita ambil yang bulat-bulat. Belum kita bikin misalnya seragam 21.000, buku 2.000 gopek, atau 2.600, atau 2.700. Masih banyak angka lagi yang mau dikombinasikan terhadap persamaan 2x tambah 3y yang nantinya lebih kecil dari 250.000. Ya, akan sangat banyak sekali. Maka ini dulu kita coba dengan yang bulat-bulat, kan begitu. Nah, oke. Kalau misalnya tabel kita tadi kita masukkan ke dalam diagram atau grafik, ya. Kita masukkan dia ke dalam grafik, maka inilah yang jadi grafik 2x tambah 3y lebih kecil dari 250. Kita buktikan. Misalnya tadi harga x kita buatkan 20.000. Ini x, sumbu x. Ini sumbu y. Nah, tadi x-nya 20.000. Y-nya kita buat tadi 5.000. Kira-kira di sini, kan begitu. Nah, 20.000 kali 2, 40.000 tambah 3 kali 5.000, 15. Berarti itu masih tadi hasilnya di angka 55.000. Kan begitu. Nah, kalau kita ambil lagi tadi misalnya harga X-nya 40.000. Ini. Harga Y-nya tadi kita buat 10.000. Katakanlah di sini. Nah, tadi dengan 40.000 dan 10.000 kita totalkan harganya, uang belanjaannya masih 110.000, kan begitu. Nah, kalau misalkan ini 120.000, apakah dia masih memenuhi kalau seragamnya 120.000? Ya, sebagai bukti. Kalau seragamnya 120.000, berarti 240.000. Maka berapa harga Y supaya memenuhi? Ya, kita taruh 1.000. Nah, ini dia. Maka total belanjaannya di kondisi seperti ini 120 dan 1.000, 243.000. Masih di bawah dari 250.000. Dan seterusnya akan sangat banyak sekali titik penyelesaiannya. Maka kita namakanlah ini daerah yang kita arsir warna merah ini sebagai daerah penyelesaian untuk belanjaan si Santi. Sekali lagi, daerah penyelesaian untuk belanjaan si Santi. Kenapa? Karena semua angka atau semua nilai yang di bawah grafik ini memenuhi untuk belanjaan si Santi. Yang mana tadi rumusnya 2x tambah 3y lebih kecil dari 250.000. Catatan penting berikutnya. Yang pertama, kenapa dia garis putus-putus? Karena ini menandakan pertidaksamaan. Yang mana pertidaksamaan yang kita gunakan di sini lebih kecil. Kalau tadi seandainya yang kita gunakan adalah lebih kecil sama dengan, maka nilainya bisa jadi sama dengan 250.000. Artinya garisnya akan lurus karena memiliki persamaan, yaitu lebih kecil sama dengan. Begitu juga sebaliknya dengan lebih besar sama dengan. Nah, jadi catatan pertama, garisnya putus-putus atau grafiknya putus-putus karena pertidaksamaannya lebih kecil. Kalau tadi lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, itu garisnya garis lurus.
Yang kedua, grafik kita ini berada di kuadran pertama. Ya, berada di kuadran pertama. Kalian tentunya pasti tahu kenapa grafik kita ini berada di kuadran pertama. Karena dalam koordinat kartesius ada 4 kuadran, kan begitu? Kenapa ini di kuadran pertama? Karena semua nilai X yang kita gunakan itu adalah X yang positif. Dan Y yang digunakan adalah Y yang positif. Yang mana definisi kuadran pertama adalah X positif dan Y positif. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini Pak Udin, seorang petani di Desa Magelang, memiliki lahan seluas 600 meter kuadrat. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahannya itu. Nah, karena tidak terlalu tersedia modal yang cukup, Pak Udin tidak memungkinkan mengolah seluruh lahannya dengan kentang. Akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanami kentang dan jagung. Ya, untuk ditanami kentang dan jagung. Nah, maksudnya tadi di sini mungkin kalian bingung ya. Karena tidak terlalu tersedia modal yang cukup, Pak Udin tidak memungkinkan mengolah seluruh lahannya dengan kentang. Akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Nah, maksudnya karena tidak cukup modalnya, tidak mungkin 600 meter ini dibikin nanam kentang semua. Jadi harus dicampur dengan jagung karena modalnya nggak cukup, kan gitu. Tapi walaupun dicampur dengan jagung, harus lebih luas kentang daripada jagung. Ya. Ini ceritanya sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi lebih kecil, ini sudah lebih kecil sama dengan. Kenapa? Karena bisa saja tanaman kentang dan jagungnya itu dua-duanya sampai 600 meter. Bisa saja di bawahnya. Nah, yang tidak mungkin itu adalah lebih dari 600 meter. Pertama-tama kita misalkan dulu P. Ini luas lahan yang ditanami jagung. P jagung ya. Kemudian Q luas lahan yang ditanami kentang. Oke, nah kita sebarkan dia tadi perkiraan luas lahan masing-masing jagung dan kentang dalam tabel seperti yang tadi. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu persamaannya. Apa persamaannya? Ingat tadi kata kuncinya boleh sama dengan 600 meter atau ke bawahnya. Nah, berarti persamaannya sekarang kan tidak seperti tadi lagi. Artinya P tambah Q lebih kecil atau sama dengan 600. Ya, karena boleh sama dengan 600 luasnya semua, boleh lebih kecil dari situ dengan catatan kentang harus lebih luas. Nah, inilah perkiraan luas lahannya di tabel ini. Kita misalkan P tadi jagung, Q adalah kentang. P 100, Q 500, maka benar 600 meter semuanya. Kondisi pertama ini masih benar. Kenapa benar? Yang pertama lebih besar atau sama dengan 600? Iya. Kondisi kedua, kentang lebih luas. 500 berbanding 100. Betul. Nah, kita lanjut yang kedua. Jagungnya 200, kentangnya 400, totalnya 600. Sama. Nah, yang berikut. Jagungnya 250, kentangnya 300. Nah, totalnya ini berapa ini? 550. Nah, masih benar sampai sini. Yang berikut, kalau jagung misalnya tetap 250 meter, kentangnya dikurangi 260, masih tetap lebih luas dari jagung. Nah, totalnya ini 510. Masih lebih kecil dari 600. Nah, dan seterusnya masih akan banyak lagi angka sama seperti tadi kan belum kita bikin 251 meter, 111 meter dan seterusnya. Artinya akan ada sangat banyak sekali titik uji untuk menguji berapa luas jagung dan berapa luas kentang.
Kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Dengan persoalan yang tadi ada dua syarat. Syarat yang pertama, P tambah Q lebih kecil atau sama dengan 600. Syarat yang kedua, katanya kan tadi kentang harus lebih luas dari jagung. Ya, kentang harus lebih luas dari jagung. Maka Q kurang P ini lebih besar dari 0. Begitu. Ya, supaya terpenuhi kedua syarat ini. Maka kita masuklah ke diagram penyelesaiannya. Kita masuk ke diagram penyelesaian dengan kedua syarat tadi. Nah, yang pertama tentunya kita pakai syarat pertama, yaitu P tambah Q lebih kecil atau sama dengan 600. Maka langsung saja kita batasi dulu penyelesaian yang pertama dari titik 600 ke 600. Nah, ini penyelesaian P tambah Q lebih kecil atau sama dengan 600. Sebelum kita lanjutkan, kenapa garisnya tidak putus-putus lagi? Nah, karena tadi sudah dikatakan lebih kecil atau sama dengan 600. Nah, apakah ini langsung otomatis daerah penyelesaiannya? Belum. Kita kaji dulu satu persatu, kan begitu. Kalau misalnya P, tadi P adalah jagung, Q adalah kentang. Kalau misalnya P 600 dan Q adalah 0, ya betul, lebih kecil atau sama dengan 600. Tapi di syarat kedua, Q kurang P harus lebih besar dari 0. Itu sudah menyalahi. Atau dengan kata lain, kentang Q harus lebih besar daripada jagung. Nah, berarti kalau demikian, ini kan tidak sampai, tidak memenuhi. 600 jagung 0 kentang. Atau sebaliknya 500 jagung 100 kentang. Salah. 400 jagung 200 kentang. Salah, kan begitu. Maka kita ambil lagi berdasarkan syarat yang kedua. Nanti kita akan uji. Nah, ini dia syarat yang kedua. Kita buktikan dulu. Q kurang P harus lebih besar dari 0, kan begitu. Kita uji. Sekarang P jagung, ya. Kalau misalnya jagungnya 100, maka kentangnya di atas 100, ya kan? Kalau misalnya jagungnya 200 kita buat, maka kentangnya di atas 200, kan gitu. Perhatikan ya. Nah, maka hanya inilah daerah yang memenuhi untuk kedua syarat tadi. Syarat yang pertama, P tambah Q 600, Q kurang P lebih besar dari 0. Oke, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian kalau di grafik dari pertidaksamaan berikut. Ini negatif 2x tambah y lebih besar dari 5. Ya, kita perhatikan dulu soalnya, kan begitu. Untuk mencari grafiknya ini, maka dicari dulu sebagai persamaan. Negatif 2x tambah y lebih besar dari 5. Ini kita buat dengan persamaan. Negatif 2x tambah y sama dengan 5. Maka yang pertama kita misalkan x sama dengan 0, berarti negatif 2 kali 0 tambah y sama dengan 5. Maka y sama dengan 5. Dari sini dapat grafiknya 0, 5. Yang kedua, misalkan y-nya 0 sekarang. Berarti negatif 2x tambah 0 sama dengan 5. 2x sama dengan 5. Negatif 2x sama dengan 5. Maka x sama dengan 5 per negatif 2 sama dengan negatif 2,5.
Dari sini dapat titik koordinatnya negatif 2,5, 0. Nah, ini akan menjadi titik potong atau titik acuan untuk membuat grafik kita. Kita masukkan yang pertama negatif 2,5, 0. Kira-kira di sinilah itu. Negatif 2,5, 0. Yang kedua 0, 5. X-nya 0, Y-nya 5. Kan begitu. Berarti daerah penyelesaiannya ini dia. Tak terhingga banyaknya penyelesaian di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Dan kuadran 1 sebagian dari sini. Oke. Begitulah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear. Baik anak-anakku, Bapak ingatkan kembali, untuk mengerjakan contoh soal yang Bapak berikan, kerjakan seperti yang Bapak ajarkan di video. Dari pertemuan 2, hampir semua kalian mengerjakan berdasarkan Google. Makanya nilai rendah. Ingat sekali lagi, soal yang Bapak berikan dikerjakan sesuai dengan contoh yang Bapak berikan. Bapak tidak terima jawaban yang lain. Cara yang diberikan itu yang kamu terima. Oke baik, sekian pembelajaran kita di pertemuan ini. Bapak harap kalian semua jaga kesehatan. Tetap berdoa supaya corona cepat berlalu, supaya kita bisa cepat kembali bertemu di sekolah. Tuhan memberkati.